Nah, dalam kondisi orang ini suka bermaksiat, maka tumbuhkanlah rasa takut yang paling tinggi kepada Allah. Agar apa? Agar dia bisa segera bertaubat dan tidak meremehkan dosa yang dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, limpahan rahmat yang seharusnya kita ingat sehingga memotivasi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat berkaitan dengan perkara dunia atau nikmat berkaitan dengan perkara agama. Yang kita juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah juga memberikan keistiqomahan kita dalam menjalankan agama ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah berikan kepada nabinya, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga dan para sahabat dan umat-umat beliau yang senantiasa belajar, mengamalkan ilmu, yang senantiasa menjalankan ajaran beliau sampai hari pembalasan kelak, amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas kitab At-Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi, dan kita sampai di bab ke-33 ya, bab 33 tentang firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun, yaitu judul, tetapi penulis membawakan judul dengan menyebutkan ayat, tapi ini berkaitan tentang makar ya, berkaitan tentang makarnya Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Jadi beliau membuat judul dengan menyebutkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, atau apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah atau siksaan Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi intinya bab ke-33 ini berkaitan tentang dua judul, Judul pertama berkaitan dengan merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari makar Allah. Yang kedua, putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang al-khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pembahasan sebelumnya lagi berkaitan dengan ar-roja, mengharapkan pahala, kebaikan dan seterusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seseorang yang beribadah kepada Allah harus dibangun dengan dua ini. Pertama, rasa takut, yang kedua rasa harap. Takut, yang kedua adalah rasa
harap. Nah, sedangkan bab ini menjelaskan dua penyakit yang sangat berbahaya, yaitu yang pertama adalah merasa aman dari makar Allah, yang kedua berputus asa dari rahmat Allah. Nah, kemudian kenapa ada orang yang merasa aman dari makar Allah? Merasa aman, ya rahmatullah. Kenapa ada orang yang merasa aman dari makar Allah, dari tipu daya Allah atau dari siksaan Allah? Karena rasa harapnya terlalu tinggi daripada rasa takutnya. Rasa harapnya terlalu tinggi daripada rasa takutnya, sehingga dia bisa jadi meremehkan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Rasa takutnya sedikit atau bahkan tidak ada, sehingga dia merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, judul yang dari bab ini adalah putus asa dari rahmat Allah. Ini kebalikannya. Ya, ini kebalikannya. Rasa takutnya sangat tinggi, ya. Rasa takutnya apa? Sangat tinggi. Tetapi rasa harapnya sedikit. Akhirnya dia bisa menjadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ke-33 ini hubungannya dengan bab sebelumnya adalah kalau bab sebelumnya yaitu berkaitan dengan rasa takut dan rasa harap. Seseorang ketika beribadah kepada Allah atau dalam kondisi normal, maka dia seimbang antara rasa takutnya dan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bab ini menjelaskan tentang tadi dua penyakit, ya, atau dua dosa besar, yaitu yang pertama adalah merasa aman dari makar Allah, yang kedua berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua-duanya adalah dosa besar. Nanti kita bahas ketika ada termasuk bagian dari makarnya Allah. Orang ini kena makarnya Allah adalah istidraj. Apa istidraj? Allah membiarkan dia dalam kemaksiatan dan dia merasa aman ketika bermaksiat, tidak ada teguran. Itu namanya apa? Istidraj. Nanti kita bahas masalah ini. Kemudian para ikhwas sekalian, nah tadi berkaitan dengan rasa harap dan rasa takut pada seseorang itu harus seimbang. Namun sebagian ulama menyebutkan, ya, ada rasa harapnya pada perkara ini dia lebih tinggi, ada rasa takutnya dalam kondisi ini lebih tinggi. Misalnya kapan seseorang itu meninggikan rasa takutnya kepada Allah daripada rasa harapnya ketika dia melakukan kemaksiatan. Dia harus menguatkan rasa takutnya kepada Allah agar dia bersegera taubat dan tidak meremehkan dosa. Kalau seandainya ketika dia bermaksiat kepada Allah ternyata rasa harapnya tinggi, ketika dia bermaksiat Allah mengampuni juga. Allah nanti ketika saya beramal soleh setelahnya Allah akan menghapuskan itu. Itu rasa harapnya terlalu tinggi sehingga akhirnya dia menunda taubat dan meremehkan perbuatan dosa. Nah, dalam kondisi orang ini suka bermaksiat, maka tumbuhkanlah rasa takut yang paling tinggi kepada Allah. Agar apa? Agar dia bisa segera bertaubat dan tidak meremehkan dosa yang dia lakukan. Maka khawatirnya adalah ketika dia suka bermaksiat kepada Allah, Allah tidak menegur dia, akhirnya dia akan terus-menerus melakukan perbuatan dosa, merasa aman dari siksa Allah. Nah, ini bahaya nantinya. Ini nanti dia diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika dia suka melakukan perbuatan maksiat, dia tidak bersegera taubat, Allah tidak menegurnya, ternyata dunia diluaskan kepadanya. Ini ahli maksiat nih. Tetapi Masya Allah dikasih dunia terus. Tetapi karena dia merasa aman tadi dari makar Allah, ya, dia suka bermaksiat, menunda taubat, merasa tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak ada pengaruhnya dari dosa yang dia lakukan, itu namanya istidraj. Nah, nanti di akhirat ini siksaannya begitu pedih orang yang seperti ini.
Nah, maka tadi sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika melakukan perbuatan maksiat, maka tinggikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menimbulkan percepatan taubat dan tidak meremehkan perbuatan dosa. Kemudian, kapan kita meninggikan rasa takut, rasa harap kepada Allah? Rasa pengharapan kepada Allah, mengharapkan Allah berbuat baik kepada kita, mengharapkan Allah mengampuni dosa kita dan seterusnya, yaitu ketika kita dalam kondisi sakaratul maut atau dalam kondisi kena penyakit parah, ya, mungkin dokter sudah memvonis kadalawas lagi pian akan meninggal dunia, maka pada saat kondisi ini dia meninggikan rasa pengharapannya kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya, semoga Allah memaafkan kesalahan saya, agar dia berbaik sangka kepada Allah ketika meninggal dunia. Nah, ini sebagaimana firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah azza wa jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Jadi ketika pian sakit banget, kadang kita garing itu keingat mati ya kada Pak. Kadang keingat mati, maka tinggikan rasa pengharapan pian kepada Allah agar pian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Semoga Allah memaafkan segala kesalahan saya. Sehingga kita berbaik sangka, kita mengamalkan sabda Nabi ini, janganlah meninggal dunia kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang ya, ketika kita naik pesawat ya, kan khawatir kena gugur kah kayak gitu. Nah, itu rasa harap kita itu begitu tinggi ya. Semoga kalau saya mungkin pesawatnya apa kayak gitu. Nah, kemudian kita merasa khawatir, angin meniup beguyang. Apalagi ada turbulensi ya, yang ruang hampa kereda gravitasi tahantak pesawatnya. Itu kita meninggikan rasa harap kita kepada Allah. Kalau kita meninggal dunia jatuh dari pesawat tadi, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Kemudian para ikhwas sekalian, nah di sini penulis membawakan dalil berkaitan dengan merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah, membawakan beberapa dalil. Dalil yang pertama surah Al-A'raf ayat 99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari makar Allah atau siksa Allah dalam kurung yang tidak terduga-duga. Jadi makar Allah ketika Allah memberikan, mereka tidak sadar tanpa diduga. Nanti kita sebutkan kisahnya. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Nah, jadi Allah katakan orang yang merasa aman dari makar Allah adalah orang yang rugi. Ketika dalam Al-Quran disebut kata-kata rugi, itu konteksnya biasanya adalah ketika di akhirat. Nah, konteksnya adalah dia mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dalil pertama yang dibawakan Syekh Muhammad At-Tamimi sekaligus menjadi judul bab. Judul bab. Jadi kalau kita perhatikan kitab tauhid ini, judul itu berupa ayat. Nah, judul berupa ayat. Sehingga kita simpulkan maksudnya apa? Oh, ternyata maksudnya adalah beliau ini membahas tentang tidak dibolehkan atau haramnya atau dosa besarnya orang yang merasa aman dari makar Allah. Ayat setelahnya, dalil setelahnya berkaitan haramnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, makar kalau kita terjemahkan maknanya adalah tipu daya. Makar secara yang kita fahami, maka maknanya adalah tipu daya. Nah, ketika makar ini disandarkan kepada Allah, kata makar disandarkan kepada Allah, makrullah, tipu daya Allah. Maka maksudnya adalah Allah memberikan makar karena muqabalah, sebagai tindak balasan dari orang-orang yang melakukan makar. Jadi Allah memberikan makar bukan memulai, enggak. Tetapi respon dari orang yang melakukan makar. Ketika orang musyrikin melakukan makar, Allah membalas dengan membuat makar.
Ini sama seperti mereka menipu Allah. Lalu Allah balas dengan menipu mereka. Apakah sifat menipu ini, apakah menipu yang disandarkan kepada Allah ini permulaan? Tidak. Maka jawabannya adalah karena balasan dari orang yang berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan Allah memulai memberikan makar kepada mereka, bukan, tetapi sebagai muqabalah, respon pembalasan kepada orang yang melakukan makar terhadap Allah atau orang-orang kaum muslimin. Ini sebagaimana firman Allah, innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah. Nah, jadi karena mereka ingin menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Maka menipu ini bukan Allah yang memulai, enggak. Tetapi karena mereka duluan yang ingin menipu Allah, maka Allah menipu mereka. Ini sama seperti makar, ya. Maka ketika kalimat makar ini disandarkan kepada Allah, ini sebagai balasan, bukan memulai, bukan. Ketika mereka memberikan makar kepada kaum muslimin, maka Allah membalas dengan balasan yang serupa. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, maka berbuat makar, ya, yang Allah lakukan, ya, ini tadi bukan karena dimulai, Allah yang memulai, bukan, tetapi ini adalah tadi sebagai balasan atau respon dari orang-orang yang melakukan makar kepada kaum muslimin. Kemudian para ikhwah sekalian, dan ini menunjukkan bahwa Allah, ya, tidak berbuat makar tadi secara ibtidaan, secara memulai, tetapi dalam rangka muqabalah, sikap balasan kepada orang-orang yang melakukan makar kepada kaum muslimin. Ini juga sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika orang musyrikin atau orang-orang munafik, ya, mereka mengejek kaum muslimin, ya. Allah menggambarkan watak dari orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kemudian Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini Allah membicarakan tentang orang munafik, suka menghina, mengejek kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman sama seperti kalian. Tetapi apabila mereka ini kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok saja. Jadi di lisannya mengatakan kami beriman, cuma mengolok kaum muslimin, hendak menghina saja. Apa balasan dari Allah? Allah akan menghinakan mereka. Allah mengolok-olok mereka. Maka mengolok-olok yang timbul dari Allah bukan memulai, bukan, tetapi untuk membalas karena mereka mengolok-olok kaum muslimin. Kemudian para ikhwah sekalian, nah, oleh karena itulah tidak boleh kita katakan bahwa Allah itu adalah al-makir, yang maha membuat makar, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita katakan demikian. Karena kenapa demikian? Karena itu bukan nama Allah. Karena bukan nama Allah. Nama Allah itu memiliki syarat, yaitu terpuji dalam setiap kondisi. Terpuji dalam setiap kondisi. Adapun sifat makar, kenapa kita tidak katakan nama Allah itu al-makir, yang maha memberi makar, yang maha memberi tipu daya? Kenapa kita tidak katakan demikian? Karena sifat makar ini yang disandarkan kepada Allah hanya terpuji ketika Allah melakukan perbuatan makar kepada orang yang berbuat makar saja. Nah, jadi ini tidak terpuji dalam segala kondisi. Maka tidak kita katakan bahwa nama Allah adalah al-makir, yang maha memberi makar. Karena sifat ini terpuji hanya ketika Allah melakukan makarnya kepada orang-orang yang berbuat makar saja. Yang tidak berbuat makar, maka Allah tidak melakukannya. Ya, sehingga ini tidak dikatakan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi syarat dari nama Allah adalah terpuji dalam segala kondisi.
Sedangkan makarnya Allah itu terpuji kalau hanya ditujukan kepada orang yang melakukan makar. Berarti kalau orang yang tidak melakukan makar, maka Allah tidak melakukan makar. Ya, maka tidak dikatakan sebagai salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makar Allah adalah azab yang Allah timpakan kepada mereka yang melakukan makar. Berarti kan yang tidak melakukan makar, maka Allah tidak memberikan makarnya. Berarti ini terpuji bersyarat, hanya terpuji ketika Allah melakukan makar kepada orang yang melakukan makar juga. Kemudian, makar Allah itu bentuknya adalah azab yang Allah timpakan kepada orang yang melakukan makar. Apa contohnya? Contohnya adalah firman Allah tentang kaum Nabi Saleh alaihissalam. Ketika mereka melakukan makar, menyembelih onta ya, yang muncul dari batu, subhanallah. Kemudian mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, surah An-Naml ayat 48 sampai 50. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billah lanubayyinannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyhi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun wa makaru makraw wa makarna makraw wa hum la yash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan. Mereka mengatakan ini kaumnya Nabi Saleh. Bersumpahlah engkau dengan nama Allah bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Jadi 9 orang ini ingin melakukan penyerangan kepada siapa? Nabi Saleh dan keluarganya. Kemudian kata Allah, menghikayatkan perkataan mereka, kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu dan sungguh kita adalah orang-orang yang benar. Ketika mereka ingin menyerang, membunuh, lalu mereka tidak mengaku. Dan mereka, kata Allah, membuat tipu daya dan kami pun menyusun tipu daya sedangkan mereka tidak menyadari. Ternyata yang Allah binasakan adalah mereka. Jadi makarnya Allah ketika mereka ingin memberikan makarnya kepada Nabi Saleh dan istrinya dan keluarganya, Allah membinasakan mereka. Nah, Allah membinasakan mereka dan mereka tidak menyadari. Maka makar Allah itu diberikan pada kondisi yang mereka tidak menyadari. Nah, salah satunya adalah istidraj tadi. Salah satunya adalah istidraj. Kemudian demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan umat terdahulu, qad makaral ladzina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id fakharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Surah An-Nahl ayat 26. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar atau tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah tersebut jatuh menimpa mereka dari atas. Karena mereka ingin melakukan makar, maka Allah memberikan makar terlebih dulu kepada mereka. Bentuknya adalah siksaan. Berupa apa tadi? Allah hancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya, atap-atapnya menimpa mereka. Ini menunjukkan makar Allah adalah berupa siksaan. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Nah, sehingga makar-makar Allah yang Allah timpakan kepada umat terdahulu adalah berupa azab dan tidak mereka sadari. Nah, kemudian para ikhwas sekalian, di antara bentuk makar adalah al-istidraj. Ya. Maka istidraj ini adalah Allah mengulur dan membiarkan pelaku maksiat sehingga dia tambah tenggelam dengan kemaksiatannya, namun walaupun begitu ternyata dunia masih dihamparkan kepada mereka. Mereka merasa aman dari siksa Allah karena Allah tidak langsung mengazab kepada mereka. Ini namanya apa? Istidraj. Maka dia semakin melakukan kemaksiatan, bahkan bisa melakukan kekufuran. Merasa aman dari makar Allah ketika dia melakukan perbuatan maksiat.
Kan setiap perbuatan maksiat itu ada pengaruhnya, ada efeknya, ya. Ada efeknya. Di antaranya adalah sendat rizki, ya. Di antaranya adalah misalnya kebahagiaannya ditarik dan seterusnya. Ini ketika dia melakukan perbuatan maksiat, dia tetap bahagia, ya. Bisnisnya tetap lancar. Wah, hati-hati, ini adalah istidraj. Allah mengulur dia, Allah membiarkan dia melakukan perbuatan maksiat. Yang nanti kesudahannya adalah Allah akan menyiksa dia di akhirat kelak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewanti-wanti para sahabatnya, ya, dan juga umatnya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan hadis yang hasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitallah yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj." Kata Rasulullah SAW, jika engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada pelaku maksiat. Ini kan biasanya ketika melakukan kemaksiatan kan sempit rezekinya, ngalih mencari rezeki macam-macam. Tetapi ketika dia melakukan kemaksiatan, tidak bertaubat, maksiat terus, tetap dilancarkan dunianya. Tetap apa? Dilancarkan dunianya. Maka ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya itu adalah istidraj. Sehingga dia merasa, oh, tidak ada pengaruh apapun dari perbuatan maksiat, ya. Maka dia merasa aman dari makar Allah, maka akhirnya Allah timpakan siksaan yang sangat pedih. Kemudian para ikhwas sekalian, para ulama menyebutkan beberapa alasan kenapa seseorang itu merasa aman dari makar Allah. Kan kita membahas tentang merasa aman dari makar Allah. Itu hukumnya adalah dosa besar, hukumnya haram, ya. Maka seseorang yang melakukan perbuatan maksiat jangan sampai merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menyebutkan alasan kenapa ada orang-orang yang merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama, terus melakukan perbuatan maksiat sementara tidak ada teguran dari Allah. Senantiasa melakukan perbuatan maksiat, dia merasa Allah tidak menegurnya. Akhirnya apa? Orang ini merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi bisa masuk kepada istidraj. Ya, merasa aman dari siksanya Allah, azabnya Allah, makarnya Allah ketika dia melakukan perbuatan maksiat, tidak ada terjadi apa-apa kepada saya. Ternyata bisnis saya tambah sukses. Saya tambah bahagia. Ini istidraj, ini bahaya, ya. Merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya, ya, orang yang melakukan perbuatan maksiat itu akan Allah tegur. Ketika Allah sayang kepada hamba ini, maka Allah peringatkan kepada dia, ya. Makanya secara umum ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, itu hati merespon. Dalam artian dia merasa tidak bahagia. Dia merasa tidak ada kebahagiaan. Itu menunjukkan dia melakukan perbuatan maksiat. Maka sehingga ketika dia melakukan kemaksiatan, ya, kemudian merasa hatinya tidak bahagia, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya muhasabah kita adalah ketika kita merasa tidak bahagia, merasa tidak tenang hidup kita, merasa hampa, merasa hambar. Nah, itu sebenarnya adalah teguran dari Allah. Bisa jadi ada perbuatan maksiat yang kita tidak bertobat, yang kita merasa tidak menyadarinya. Maka ketika hati kita merasa tidak bahagia, merasa hampa, merasa hidup itu kayak ini aja, amal soleh kada bertambah, maksiat tambah banyak. Nah, maka ketahuilah itu karena perbuatan dosa. Kalau seandainya ada orang yang merasa tenang, dia melakukan perbuatan dosa, semakin tenggelam, tidak bertaubat, nah itu adalah bisa jadi adalah istidraj tadi. Allah ingin mengulur dia, menjebak dia, membiarkan dia tenggelam dalam kemaksiatannya, semakin hari dosanya sebesar gunung misalnya, sehingga nanti ya dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang pertama kenapa seseorang itu merasa aman dari makar Allah adalah karena senantiasa bermaksiat sementara Allah tidak menegur dia. Kemudian yang kedua, ya, di antara alasan kenapa dia
Merasa aman dari makar Allah adalah ujub dengan apa yang dia telah lakukan. Merasa bangga dengan apa yang dia telah lakukan. Ya. Merasa banyak ibadah, merasa banyak belajar, padahal belum tentu diterima kan. Makanya ketika kita beribadah kepada Allah harus seimbang antara rasa takut dan rasa harap. Ya. Kita khawatir ternyata ibadah yang selama ini kita perjuangkan, ya, kita korbankan, ternyata tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita khawatir, kita takut. Nah, namun di satu sisi juga kita mengharap agar Allah menerima amal soleh kita sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua alasannya adalah merasa ujub, bangga dengan apa yang dia telah lakukan sehingga dia merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua ini berkaitan dengan judul yang kedua. Kan tadi judul yang pertama adalah merasa aman dari makar Allah. Judul yang kedua ini diharamkannya seseorang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis menyebutkan dalil berupa ayat surah Al-Hijr ayat 56. Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Kata Allah, ini menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim sebenarnya. Nabi Ibrahim mengatakan, wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Maka penggalan ayat ini sebenarnya berkaitan dengan cerita Nabi Ibrahim yang didatangi dua tamu. Yang tamu ini adalah malaikat yang menjelma manusia. Jadi sebelum malaikat ini mengadab kaumnya Nabi Lut, maka mereka singgah kemana dulu? Ke Nabi Ibrahim, memberikan kabar gembira akan diberikan seorang anak. Nah, jadi ulun bacakan lengkap ayatnya. Surah Al-Hijr ayat 51 sampai 56. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim idz dakhalu alaihi faqalu salama. Qala inna minkum wajilun. Qalu la taujal inna nubashshiruka bi ghulamin alim. Qala abasyartumuni ala ammassaniyal kibar fabima tubashshirun. Qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kabarkanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim. Siapa tamunya? Malaikat yang menjelma dengan bentuk manusia. Ketika mereka masuk ke tempatnya Nabi Ibrahim, lalu mereka mengucapkan salam. Maka dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepada kalian. Nah, jadi ketika ini kan dua tamu asing yang tidak diketahui oleh Nabi Ibrahim. Namun ketika dua tamu ini masuk, Nabi Ibrahim hidangkan makanan, ya. Disembelihkan kambing atau domba, ya, disembelihkan binatang lah. Ketika dihidangkan kepada mereka ini kada makan. Kada makan. Karena Nabi Ibrahim merasa aneh, merasa asing, ada tamu mungkin dari jauh kayak gitu. Nah, ketika dihidangkan makanan nyaman, kada makan. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, kami benar-benar merasa takut kepada kalian. Dikasih makan nyaman tapi kada mau makan. Nah, biasanya orang safar, orang tamu dari jauh dikasih makan, gancang makan. Ini ketika beelang, orang kada dikenal, ya. Kemudian masuk, Nabi Ibrahim sambut, dikasih makanan tapi kada makan, sehingga membuat Nabi Ibrahim menjadi takut. Nah, kemudian mereka mengatakan, la taujal, janganlah kamu merasa takut. Inna nubashshiruka bigulamin alim. Sungguh kami akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak. Dia Ibrahim mengatakan, benarkah kalian memberikan kabar gembira kepadaku padahal usiaku sudah lanjut? Ini menurut Sidin. Ulun ini tuha, asa kada mungkin bini sudah tua juga kayak itu nah. Asa kada mungkin lagi bisa Bisa melahirkan. Coba pian bayangkan, pian umur 70, bini pian 65 tahun. Nah, kira-kira tega lah pian menghamili bini pian.
Mungkin kada sanggup lagi jar umahnya. Nini sudah sidin. Nah seperti itulah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim kepada malaikat ini. Secara kebiasaan sulit untuk bisa melahirkan bini sidin tadi. Kemudian beliau menanyakan Nabi Ibrahim, lalu dengan cara bagaimana kalian memberikan kabar gembira tersebut? Lalu malaikat ini menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Maka yang menyampaikan ini bukan orang sembarangan, adalah malaikat. Sehingga sesuatu yang sangat sulit terjadi pun pasti akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikatakan demikian, janganlah kamu putus asa. Kalau Allah menghendaki jadi pasti jadi. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan yang dijadikan dalil oleh penulis, wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dallun. Dan tidaklah ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Sehingga ini dalil bahwasanya berputus asa hukumnya adalah haram, dosa besar. Karena Nabi Ibrahim mengatakan orang yang sesat. Kemudian para ikhwas sekalian, di antara alasan atau sebabnya kenapa seseorang itu berputus asa adalah karena rasa takutnya yang berlebih-lebihan. Rasa takutnya yang berlebih-lebihan. Ketika dia jadi salah satu sebab kenapa orang itu berputus asa adalah karena rasa takut yang berlebih-lebihan. Ketika dia misalnya melakukan perbuatan dosa, namun rasa takutnya sangat kuat. Rasa takutnya apa? Sangat kuat sehingga dia berburuk sangka kepada Allah. Saya banyak benar dosa, kada mungkin pang diampuni Allah. Nah, itu akhirnya apa? Membuat dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Membuat dia menjadi berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal lain kenapa seseorang itu berputus asa dari rahmat Allah adalah dia merasa tidak bisa menghadapi ujian dunia yang Allah berikan kepadanya. Di antara penyebab orang ini berputus asa dari rahmat Allah adalah dia merasa tidak sanggup menghadapi ujian-ujian dunia yang Allah timpakan kepada dia. Misalnya berkaitan dengan pekerjaan. Melamar kerja di sini ditolak. Sampai 10 kali ditolak orang melamar kerja. Maka karena dia tidak bisa menghadapi ujian tersebut akhirnya dia berputus asa dari rahmat Allah, kemudian berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia menyalahkan takdir atau ngomong yang tidak pantas berkaitan dengan Allah. Kenapa Allah memberikan ujian saya seperti ini? Ini biasanya terjadi kepada para perempuan kepada para perempuan. Para perempuan itu ketika dia berkata-kata terkadang langsung dia katakan tanpa dipikirkan kembali. Ketika dia merasa mendapat musibah yang begitu besar berkaitan dengan suaminya kah, berkaitan dengan anaknya kah, berkaitan dengan kondisi ekonomi kah, dan seterusnya, terkadang tiba-tiba dia mengatakan perkataan yang menunjukkan tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dikhawatirkan ketika siapapun merasa tidak sanggup dengan ujian yang Allah timpakan kepada dia dikhawatirkan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan ketika dia berputus asa dari rahmat Allah bisa meninggalkan kewajiban bisa meninggalkan kewajiban. Terkadang ada cerita yang sampai kepada kita ketika misalnya istri ini lakinya kawin pulang. Ini kejadian nyata. Ketika lakinya safar, pas safar kawin pulang, ketahuan oleh bini. Akhirnya bininya apa? Berzina dengan seseorang. Nah, ini akhirnya seperti itu Merasa itu adalah musibah bagi dia yang luar biasa, ujian yang luar biasa bagi dia. Dia tidak bisa lagi istilahnya mengontrol dirinya. Suami saya enak-enakan, saya di sini menggaduh anak macam-macam. Akhirnya apa? Dia juga membalas dengan berzina kepada seseorang.
Maka dikhawatirkan ketika dia tidak bisa, dia merasa tidak sanggup menanggung ujian dunia yang dihadapi, dikhawatirkan meninggalkan kewajiban. Kada sembahyang, kada peduli juga, kada sembahyang jadinya. Ketika merasa sudah banyak bertubi-tubi musibah yang dia alami. Maka maka kita fahamkan ya kepada ya memang begamatan Bang kita memahamkan bini itu. Kita nih menasihati kawan kita lakian itu lebih mudah daripada menasihati bini sendiri. Bebinian beda Pak, kada kawa kita nang ceplos-ceplos nada tinggi kada kawa ya. Makanya kan Nabi menasihati para suami, istausu bin nisa khairan. Wasiatkanlah kebaikan dengan perempuan. Mereka itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau pian karasi inya patah, kalau pian biarkan inya tambah bengkok. Tulang rusuk itu bengkok, Pak. Kalau pian karasi inya patah, kalau pian biarkan inya tambah bengkok. Makanya disuruh untuk menasehati begamatan. Ya, ketika dia merasa mendapatkan musibah yang luar biasa, jangan sampai meninggalkan kewajiban. Pian tetap sembahyang, tetap menutup aurat. Kadang ada orang yang perempuan yang tidak bisa mengontrol dirinya ketika menghadapi musibah, dia tidak peduli lagi dengan auratnya. Ini sampai juga kepada ulun ada yang bertakun Mas. Jadi ulun ini kada pandai benar pang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Tapi karena ulun dipadai ustaz, akhirnya orang itu bertakun berkaitan dengan rumah tangga. Kadang ulun sampaikan demikian, ulun rujukan kepada ustaz yang lain yang lebih ahli. Terkadang ketika istrinya kelahi lawan suaminya macam-macam, akhirnya istri ini ya tidak bisa mengontrol dirinya yang asalnya berjilbab, pakai cadar, keluar rumah membuka aurat. Tidak bisa mengontrol. Ya. Makanya ketika dia merasa mendapatkan ujian yang besar, ingatkan agar tetap melakukan kewajiban. Tetap sholat, walaupun sunnah kada tegawi, pian harus tetap sholat, ini kewajiban. Tetap menutup aurat, sabar sambil pian doakan. Ya. Kemarin ketika ada daurah Ustadz Firanda itu, di antara kan ada sesi istirahat di pesantren Intan Ilmu, kita kan secara khusus para ustadz belajar dalam sidin. Ada sesi istirahat yang mana kami ngumpul sama sidin. Ternyata di antara doa yang sering sidin baca adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya apa? Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami. Nah, ketika beliau membaca doa ini, beliau membayangkan wajah bini-bini sidin. Nah, dua ulun sebutakan, pahami pian lah. Sidin membayangkan wajah bini-bini sidin. Jadi kalau seandainya pian berdoa, bayangkan wajah bini pian, wajah anak-anak pian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kita khusyuk. Ketika berdoa kita khusyuk. Ya Allah, jadikanlah istri-istriku dan anak-anakku penyejuk mataku, ya. Sambil pian bayangkan wajah bini pian, bayangkan wajah anak-anak pian. Ya. Mungkin pian akan bisa menangis ketika menghayati apa yang pian baca. Dalil yang berikutnya ini berupa hadis berkaitan dengan dilarangnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi ulun sebutkan di antara alasan seseorang itu berputus asa dari rahmat Allah adalah dia merasa banyak memiliki dosa. Karena dia dosanya sangat banyak, maka dia berputus asa dan menganggap bahwa dia tidak diampuni lagi, sehingga dia berputus asa. Kemudian juga tadi di antara alasan seseorang itu berputus asa adalah dia merasa tidak bisa menghadapi ujian-ujian dunia yang ditimpakan kepada dia, ya. Sehingga dia berburuk sangka kepada Allah tidak mengampuni dia atau tidak memberikan dia kelapangan dan keluasan. Kemudian dalil yang berikutnya yang ketiga, ya, ini berupa hadis. Penulis mengatakan wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir faqala asyirku billah wal ya'su mir rauhillah wal amnu min makrillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bazzar dan juga Ibnu Abi Hatim, ya, dan disebutkan, ya, dalam kitab Durrul Mansur. Sanadnya adalah Hasan. Dan juga Imam Baihaqi mengatakan, ya, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bazzar dan Tabrani
dan para perawinya adalah orang-orang yang thiqah. Rasulullah SAW ketika kata Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau SAW menjawab asyirku billah, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini nomor satu ya, dosa besar nomor satu adalah melakukan kesyirikan. Yang kedua adalah wal ya'su mir rauhillah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga wal amnu min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 jenis dosa besar. Yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua adalah berputus asa, yang ketiga adalah aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, di sini ya hadis ini kalau kita perhatikan kitabnya, wal ya'su mir rauhillah. Ketika Nabi ditanya tentang dosa-dosa besar, maka Nabi menyebutkan adalah setelah kesyirikan wal ya'su min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah. Nah, putus asa dari rahmat Allah ya, itu dibahasakan ya min rahmatillah. Hadis ini min rauhillah, nggak ada tamarbutah ya. Jadi putus asa dari rahmat Allah. Al-ya'su min rahmatillah atau al-ya'su min rauhillah. Ulun ingin menyampaikan berkaitan sisi bahasa. Jadi dalam ayat Allah juga menyebutkan min rauhillah, rauh. Tapi dalam yang lain disebutkan rahmatillah. Nah, apa bedanya antara al-ya'su min rahmatillah dengan al-ya'su min rauhillah? Ya. Maka berkaitan dengan dari sisi bahasa ini ya. Kalau rahmat, jadi al-ya'su min rahmatillah ini memiliki makna yang luas, yaitu mencakup nikmat yang diharapkan datang dan kesulitan yang diharapkan terangkat. Nah, jadi jangan sampai seseorang itu putus asa dari min rahmatillah, menggunakan kalimat rahmat. Maka jangan sampai dia berputus asa dari apa? Dari nikmat yang ternyata tidak kunjung datang kepadanya. Atau jangan sampai dia putus asa dari rahmatillah, rahmat Allah, berkaitan dengan kesulitan yang tidak diangkat. Jadi kalau rahmatillah, rahmat, putus asa dari rahmat Allah, menggunakan kalimat rahmat, itu mencakup antara nikmat yang diharapkan datang dan kesulitan yang diharapkan terangkat. Tetapi ketika diucapkan, hadis ini mengucapkan wal ya'su min rauhillah, nah, tanpa ta marbutah, bukan rahmatillah tapi rauhillah, maka ini berkaitan dengan pengharapan diangkatnya kesulitan dan kesedihan. Berkaitan dengan diangkatnya kesulitan dan kesedihan. Makanya Nabi Yakub ya, ketika kehilangan Nabi Yusuf, lalu anak-anaknya disuruh mencari, maka Nabi Yakub mengatakan wala tai'asu min rauhillah. Maka janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena yang musibah yang beliau alami adalah berkaitan dengan kehilangan Nabi Yusuf. Itu kan musibah. Agar Nabi Yusuf kembali. Nah, ini bukan berkaitan dengan kenikmatan yang diberikan, tetapi berkaitan dengan musibah yang diangkat. Ya, ini dari sisi bahasa saja. Kemudian yang ketiga, dosa besar adalah merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang melakukan perbuatan maksiat, melakukan kezaliman ya, maka dia harus segera bertobat, jangan sampai merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Atau dia merasa ketika melakukan dosa enggak ada pengaruhnya sama dia tetap bahagia misalnya, ya, kemudian dunianya lebih luas, dilancarkan bisnis, dan ini hati-hati seperti ini ya. Maka jangan sampai aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ini juga berupa hadis ya. Penulis mengatakan wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala akbarul kabair
al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Rawahu Abdur Razzaq. Abdur Razzaq meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau berkata, dosa besar yang paling besar adalah satu, tentu jawabannya melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, merasa aman dari makarnya Allah atau siksaannya Allah. Yang ketiga, berputus harapan, putus asa dari rahmat Allah. Yang berikutnya, berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini merupakan dalil tentang bahayanya seseorang merasa aman dari makar Allah, sekaligus dalil bahayanya seseorang yang berputus asa dari harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menunjukkan dalil bahwasanya dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Makanya kan sahabat mengatakan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Ini menunjukkan ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, maka dosa besar artinya apa? Artinya adalah dosa yang diberikan ancaman secara khusus dalam syariat. Ringkasnya adalah, sederhananya adalah, dosa besar adalah dosa yang diberikan ancaman secara khusus dalam syariat. Nah, adapun bentuk ancamannya bermacam-macam, seperti ancaman dimasukkan ke dalam neraka. Misalnya dia melakukan perbuatan ini, nah sudah mulai yang berbelatu pandah, belum tengah malam, ya, nah ini. Makanya ini dinyaringi, nah, ini supaya, nah, ya, bahaya udah menembak langit, ya. Nah jadi kita teruskan sedikit, kan fokus lagi kita lah. Bahwasanya dosa besar adalah dosa yang diberikan ancaman secara khusus dalam syariat. Misalnya ketika ada orang yang memakan harta anak yatim, dalam Al-Quran apa? Akan dimasukkan api ke dalam perut mereka. Maka ini menunjukkan ancaman yang khusus. Itu menunjukkan berarti memakan harta anak yatim adalah dosa besar. Kemudian berkaitan dengan ancaman tadi, atau ungkapan Nabi SAW, pelakunya divonis laknat. Nah, misalnya istri yang menolak ajakan suami tanpa udzur, maka malaikat melaknat sampai pagi. Berarti menolak ajakan suami adalah dosa besar. Dosa besar. Kemudian Allah melaknat orang yang laki-laki berpenampilan perempuan atau perempuan berpenampilan laki-laki. Ada kata laknat berarti dosa besar. Atau Allah melaknat orang yang mendatangi binatang. Maksudnya apa? Ya, menyetubuhi binatang. Maka hukumnya adalah dosa besar. Ya. Atau berkaitan dengan pelakunya siksaan had. Ini seperti mencuri dipotong tangannya, kemudian berzina dicambuk, maka itu adalah dosa besar. Nah, selain itu ketika ada dosa, tidak ada ancaman tadi, maka hukumnya adalah dosa kecil. Maka dosa kecil ini rahmat Allah sangat luas ya. Ketika kita berjalan dari rumah menuju masjid, maka satu langkah kakinya adalah menghapuskan dosa kecil. Jumat kepada Jumat berikutnya menghapuskan dosa kecil. Salat kepada salat berikutnya menghapuskan tapi dosa kecil. Nah, kalau dosa besar maka harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya berkaitan dengan dosa besar yang ada ancamannya di hari kiamat? Nah, ini hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ulun baca tulisannya Satfiranda ya. Man kanat lahum ra'atani fama la ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki dua istri, kemudian dia suami ini condong kepada salah seorang di antara keduanya. Entah dia condong kepada istri pertama aja misalnya, atau dia condong kepada istri yang kedua aja misalnya,
maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring. Ini kan ada ancaman khusus. Berarti kalau seandainya kalau kita adil saja kepada satu istri, itu hukumnya adalah dosa besar. Tidak adil kepada istri yang lain. Nah, maka ini berkaitan tadi dengan hukumnya dosa besar. Kemudian pembahasan terakhir kandungan dari bab ini yang pertama adalah tafsir ayatil A'raf, yaitu tafsir tentang ayat dalam surah Al-A'raf. Tapi berkaitan dengan jangan aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang datang tidak mereka duga, ya, seperti umat-umat terdahulu Allah siksa mereka. Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah selain orang-orang yang merugi. Nah, ini juga dikatakan merugi, ya. Maka ini menunjukkan dia celaka, hukumnya adalah dosa besar. Kemudian yang kedua, kandungannya adalah tafsir ayatil hijri. Tafsir tentang ayat dalam surah Al-Hijr, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tadi berkaitan tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didatangi malaikat yang memberikan kabar gembira berupa akan lahirnya seorang anak. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan itu sulit karena dia sudah tua, ya. Tetapi yang datang adalah malaikat sehingga harus dipercaya dan diyakini kebenarannya. Makanya malaikat mengatakan janganlah kamu putus asa. Kemudian Nabi Ibrahim menimpali wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Kata Nabi Ibrahim, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Maka diharamkan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun ujian yang kita hadapi, ya, atau bagaimanapun dosa yang telah kita lakukan, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ada orang yang tidak tahan terhadap musibah? Padahal kan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang di atas kemampuannya. Ketika dia diberikan musibah walaupun berat, kita harus meyakini kita pasti mampu melewatinya. Makanya salah satu caranya adalah dapat musibah besar nih, kita yakin kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kita harus apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dulu, ya. Kemudian yang kedua, kita harus memahami lagi, mempelajari lagi hikmah dari musibah. Hikmah dari musibah. Sejatinya Allah ingin memberikan pahala sama kita, ingin meninggikan derajat kepada kita. Sejatinya Allah ingin memperbanyak pahala kita dari jalur musibah tadi. Karena Allah tahu kita ini rajinnya nang wajib aja, misalnya sunnahnya kada. Kemudian banyak dosa tagawi. Lalu bagaimana caranya Allah agar memperbanyak pahala, meninggikan derajat, agar kita ini dihilangkan dosa-dosa, lalu dikirimlah musibah. Nah, kan kita sadar nih, ibadah kita kepada Allah ini ya kayak ini pang sudah. Kadang kajian seminggu sekali, kadang mengaji seminggu sekali. Nah, banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah punya cara tersendiri agar kita banyak pahala, ditinggikan derajat, kemudian dihapuskan dosa, lalu dikirimlah musibah. Jadi kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang ketiga, syiddatul wa'id fi man amina makrullah. Ancaman yang keras bagi orang yang merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengadabnya, ya. Kemudian dosa besar, ya, ancaman yang keras. Kemudian yang keempat, syiddatul wa'id fil qunut. Ancaman yang keras juga bagi orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dosa yang banyak kita lakukan membuat kita berputus asa, ya. Maka banyaknya dosa yang telah kita lakukan, maka kita berbaik sangka kalau kita benar-benar taubat pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula musibah yang kita alami, kesedihan yang mendalam yang kita rasakan, jangan sampai itu membuat kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap mengerjakan kewajiban, ya. Kita dengarkan kajian tentang sabar, ya. Makanya kajian-kajian itu harus senantiasa diulang.
Karena musibah itu menimpa kita berulang-ulang setiap hari, maka harus mendengarkan kajian-kajian tersebut tentang sabar, tentang musibah pun harus setiap hari. Jadi kita senantiasa bisa berbaik sangka dan menghadapi ujian dengan sabar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memudahkan kita belajar, bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, salah khilaf ulun mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.